Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, menyampaikan keyakinannya bahwa peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih realistis. Timnas Indonesia akan bersaing di grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak pada awal Oktober 2025 mendatang. Optimisme Pastoor tak lepas dari performa Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi di putaran sebelumnya. Saat itu Garuda masih ditangani pelatih Korea Selatan, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kala itu sukses menahan imbang 1-1 pada 5 September 2024 dan menang 1-1 pada 5 September 2024 2-0 pada 19 November 2024. Hasil ini menjadi bukti bahwa tim Merah Putih bisa bersaing dengan salah satu raksasa Asia. Ini realistis. Negara-negara yang akan kami hadapi berada 2 kali lebih tinggi dalam ranking FIFA, tapi di saat yang sama Indonesia berhasil menang dan imbang melawan Arab Saudi. Itu menunjukkan peluang tetap ada, asalkan bermain dengan sangat terorganisasi, kata Alex Pastoor. Bagi Pastoor, perjalanan bersama Timnas Indonesia bukan hanya soal sepak bola. Mantan pelatih Almere City itu mengaku menikmati tantangan baru dalam karirnya. Selain faktor teknis, Pastoor juga menilai pengalaman budaya yang ia dapatkan selama berada di Asia sebagai sesuatu yang berharga. Kini, dukungan publik jadi energi tambahan. Pastoor menyebut dirinya dan staf lain mendapat banyak pesan semangat dari fans. Ketua BTN, Sumarji, pastikan kondisi Ole Romeni akan terus dalam pantauan. Ole diharapkan jadi sosok kunci saat Timnas Indonesia bertarung pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Oktober nanti. Namun, kondisi sang pemain masih tanda tanya karena dalam pemulihan cedera. Sumarji menjelaskan bahwa semua usaha dilakukan untuk mendorong Ole Romeni pulih tepat waktu. Salah satunya dengan mengirim pelatih fisik Timnas Quentin Jacoba untuk membantu sang pemain segera pulih. Satu dokter juga ditugaskan khusus untuk memantau kondisi striker Timnas tersebut. Secara khusus Ole dipantau oleh tim kita. Kebetulan ada pelatih fisik Quentin yang selalu komunikasi. Ada tim medis kita, dokter yang selalu komunikasi dengan Ole, kata Sumarji. Selanjutnya, pemain asal Oxford United ini memang akan jadi pemain krusial di lini depan Timnas. Setelah bergabung, tim pelatih akan memantau kondisi Ole termasuk peluang untuk bisa bermain. Tentunya butuh pemantauan yang intensif, karena tensi pertandingan dipastikan akan berjalan ketat saat melawan Arab Saudi dan Irak nanti. Sumarji juga realistis dengan kondisi Ole saat ini, yang memang sempat mengalami cedera parah. Semua keputusan akan diberikan oleh Patrick Kluivert setelah berkomunikasi dengan tim pelatih. Dia berharap penyerang kelahiran Nijmegen ini benar-benar pulih dan memberikan kontribusi di Timnas. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Serie A Bologna, Thijs Dallinga, menjadi sorotan PSSI. Setelah Dallinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela Timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Dallinga secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diyakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Dallinga dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang Timnas Indonesia, terutama setelah cedera yang dialami penyerang andalan Ole Romeni. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dallinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah Timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar rupiah, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Liga 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap kehadiran Dallinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad Timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Timnas Indonesia serius terancam tanpa Emil Audero di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper Cremonese itu cedera dan diperkirakan absen minimal 2 pekan.
Emil Audero cedera saat pemanasan jelang membela Cremonese melawan Como Sabtu lalu. Ia batal tampil dalam laga Serie A yang berkesudahan 1-1 itu. Cederanya Emil menjadi kekhawatiran tersendiri buat timnas Indonesia, sebab ia sedang diandalkan di bawah mistar gawang di tengah proses pemulihan Maarten Paes dari cedera hamstring. Dari sejumlah laporan awal, Emil mengalami ketegangan otot pada fleksornya. Media lokal Cremonese menyebut ada keyakinan dari klub bahwa cederanya tak terlalu serius, meski pemeriksaan saksama masih akan dilakukan dalam beberapa hari ini. Hanya saja diperkirakan Emil akan absen, setidaknya 2 pekan jika cederanya cuma minor. Namun ada pula potensi ia harus absen minimal 20 hari kalau ternyata problemnya agak lebih serius, semisal ototnya terkilir. Kabar ini membuat timnas Indonesia berarti hanya punya 1 kiper fit dari 3 yang dipanggil, yakni Hernando Ari Sutaryadi. Akun resmi Piala Dunia FIFA World Cup menyoroti timnas Indonesia dalam unggahan terbarunya di Instagram. FIFA menampilkan foto pemain Garuda untuk menyambut dimulainya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tinggal hitungan hari. Dalam unggahan tersebut, FIFA menuliskan keterangan singkat yang berbunyi, tinggal 10 hari menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang akan menghadapi laga besar di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang menanti adalah 2 tim tangguh, Arab Saudi dan Irak. Kedua pertandingan ini bakal digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, masing-masing pada 9 dan 12 Oktober mendatang. Bagi skuad Garuda, kesempatan tampil di babak ini merupakan sejarah baru. Antusiasme tinggi juga terlihat dari para pendukung yang tak sabar menyaksikan bagaimana tim asuhan Patrick Kluivert menghadapi tantangan besar. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Ia menyebut para pemain akan mulai berkumpul secara bertahap di awal Oktober untuk melakukan persiapan intensif. Kemungkinan mulai berkumpul bertahap. Tanggal 1 sampai 2 Oktober sudah mulai bertahap. Jadi bertahap ke sana. Kan sudah kosong, libur kompetisi kita, kata Arya. Sorotan FIFA kepada timnas Indonesia tentu menjadi tambahan motivasi. Selain menunjukkan bahwa kiprah Garuda mulai mendapat perhatian global, hal ini juga menegaskan besarnya ekspektasi publik agar tim mampu tampil maksimal dan menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025 sampai 2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, 19 April lalu. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Voetbal Premier. Petinggi Voetbal Premier, Danny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Mees Hilgers dan Kapten Jay Aitzes. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek Pascal Struijk bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Apakah pemegang 85 Cups Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia? Selanjutnya pada Juni 2025,